PDIP minta lockdown. Gerindra titik dua, kalau diterapkan dalam hitungan minggu, dipastikan Jokowi digulingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tidak bosan-bosannya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN dimanapun berada, memang sekarang ini kelihatannya kita bagaikan memakan buah semalakama. Di satu sisi PPKM level 1, 2, 3, atau 4 perlu diterapkan, mengingat pentingnya menghambat laju peredaran virus corona atau virus COVID-19. Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri rakyat makin menjerit karena pengketatan aturan protokol kesehatan selama PPKM berlangsung. Namun, ada sebuah berita yang sangat menarik untuk melihat kondisi ini. Ini berita yang diturunkan wartaekonomi.co.id tertanggal 6 Agustus 2021 hari Jumat ini. Di bawah judul PDIP minta lockdown. Gerindra titik dua, kalau diterapkan dalam hitungan minggu, dipastikan Jokowi digulingkan. Warta Ekonomi Online Jakarta. Sampai hari ini tidak kurang-kurang anggota masyarakat yang meminta agar pemerintah melakukan lockdown. Secara sederhana, lockdown diartikan sebagai penghentian semua sektor kegiatan masyarakat agar rantai penyebaran SARS-CoV-2 bisa benar-benar diputus. Desakan untuk lockdown tidak hanya datang dari anggota masyarakat biasa dan kelompok oposisi, namun juga dari kalangan anggota koalisi, bahkan partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan. Anggota Komisi 1 DPR RI dari PDIP, Effendi Simbolon misalnya, sudah berani terang-terangan menunjuk hidung Jokowi yang enggan memberlakukan lockdown. Tentu pemerintah memiliki sejumlah alasan mengapa tidak memberlakukan lockdown. Alasan yang kerap disampaikan adalah bahwa nomenklatur lockdown tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Alasan ini bisa dengan mudah dipatahkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sedang diterapkan juga tidak ditemukan di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu. Bahkan pemerintah dinilai sengaja menghindarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan karena konsekuensi yang cukup berat secara ekonomi. Ada aturan di dalam undang-undang itu yang mewajibkan negara memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak melakukan kegiatan ekonomi. Bahkan disebutkan bantuan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan peliharaan. Di mata politisi Partai Gerindra Arief Poyono, permintaan Effendi Simbolon itu dinilai kurang pas dan tidak mencerminkan sikap anggota koalisi pemerintah. Kalau lockdown dalam hitungan minggu, dipastikan Jokowi digulingkan, ujar Arief Poyono. Lockdown membutuhkan dana besar untuk bisa menanggung keperluan dan kebutuhan hidup utama masyarakat. Memang punya uang apa negara? Katanya lagi sambil bertanya. Dia mengatakan pemerintah baru bisa bernapas setelah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%
pada kuartal 2 tahun 2020. Adapun faktor yang memberatkan saat ini adalah utang yang begitu besar. Uang utang aja udah sampai ubun-ubun kok. Kita sudah mau tenggelam oleh utang. Demikian Arief Poywono. Melihat pemberitaan ini, satu hal kita merasa aneh. Mengapa PDIP yang meminta lockdown, dan kita tahu selama ini pemerintah memang belum melakukan lockdown. Di sisi lain, walaupun juga sekarang telah masuk koalisi pemerintah, tetapi Gerindra yang baru kemudian bergabung di pemerintah, tetapi dilihat di sini Arief Poywono atau anggota Gerindra yang tampak membackup Presiden Jokowi tentang hal lockdown ini. Namun terlepas dari semua itu, memang seperti dikatakan tadi, kelihatannya sekarang kita bagaikan memakan buah semalakama, bagaikan berada di persimpangan jalan. Kalau kita lanjutkan PPKM, masyarakat akan semakin menjerit. Ada di antara pengusaha yang telah melakukan percobaan bunuh diri, seperti yang dilakukan Ketua Asosiasi Kafe dan Restoran atau AKAR, karena kecewa dengan diperpanjangnya PPKM, dia melakukan percobaan bunuh diri dengan mencoba menusukkan pisau ke lehernya. Dan juga kalau kita lihat, berita mengatakan Dinar Kendi yang memakai pakaian berbikini ke tempat ramai juga katanya karena frustasi akibat diperpanjang PPKM. Sehubungan dengan ini, pertama tentu kita melakukan ikhtiar dengan disiplin terhadap aturan protokol kesehatan. Selanjutnya, tentu dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberinya kesabaran sehingga kita tidak sampai putus asa atau putus harapan, karena putus asa atau putus harapan ataupun melakukan bunuh diri sekalipun itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu tampaknya dalam kondisi sekarang ini semua komponen bangsa haruslah sama-sama menghindarkan hal-hal yang tidak bertujuan semata-mata untuk menangani virus ini. Seperti tujuan politik. Rakyat akan menjadi kecewa kalau di saat-saat seperti ini dia menyaksikan elit-elitnya bukannya
sibuk oleh penanganan COVID saja, tetapi juga sibuk mengatur strategi memperebutkan kekuasaan di Pilpres tahun 2024 nanti. Jangan sampai itu terlalu kentara diperlihatkan hendaknya. Kalau kita ingin menimbang hati rakyat. Demikian, terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.